Teman-teman mahasiswa, menurut Anda profil pendidik ideal itu yang seperti apa? Kalau kita baca kitab yang ditulis oleh para ulama, juga buku-buku yang ditulis oleh para ahli pendidikan, kita akan menemukan banyak parameter tentang guru yang ideal ya. Misalnya Imam Al-Ghazali itu menempatkan pribadi guru sebagai pusat dari proses pendidikan, di mana guru ideal itu dipersyaratkan memiliki kompetensi moral, perilaku, dan akhlak yang baik gitu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani, itu maknanya kan guru itu harus menjadi pribadi yang perilakunya menjadi teladan bagi anak-anak didiknya. Guru juga menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan anak didik dan memiliki kemampuan metodologis untuk menemani anak-anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang mencapai kematangan atau kedewasaannya gitu. Dalam sistem pendidikan kita, standar kompetensi pendidik itu diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu undang-undang tentang guru dan dosen ya. Ayo kita buka seperti apa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik itu. Pada pasal 10 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut dikatakan setiap pendidik itu harus memiliki 4 kompetensi ya. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial ya. Pedagogi itu ilmu yang mempelajari tentang falsafah pendidikan, tujuan pendidikan, alat yang digunakan dalam proses pendidikan, peserta didik, komunikasi antara pendidik dan anak didik, dan sebagainya. Jadi kompetensi pedagogi artinya setiap pendidik itu harus memiliki kemampuan dalam hal mengenali anak didik, menciptakan pembelajaran, menciptakan komunikasi yang edukatif, agar setiap anak didik itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Orang yang membidangi kajian ini sering disebut sebagai pedagog ya, atau populer sebagai ahli pendidikan gitu. Kompetensi yang harus dimiliki guru selanjutnya adalah kompetensi kepribadian ya. Kompetensi kepribadian itu dicerminkan oleh setiap guru dalam bentuk kepribadian yang mantap ya, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan sebagainya ya. Beberapa ahli menambahkan cermin kepribadian guru yang juga harus ditunjukkan adalah cermin pribadi yang religius begitu ya, apalagi untuk konteks Indonesia kita ini yang masyarakatnya adalah masyarakat yang menempatkan agama dan spiritualitas sebagai hal yang penting dalam setiap sendi kehidupan gitu. Kompetensi yang harus dimiliki berikutnya adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan dan keahlian khusus yang harus dimiliki guru dalam hal melaksanakan tugasnya membimbing peserta didik. Kompetensi profesional ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuannya menguasai materi, mengembangkan materi yang sudah ada dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, terus mengembangkan kemampuan dirinya sebagai pendidik ya, melakukan refleksi, belajar, dan mengembangkan kemampuan teknis metodologisnya untuk menjadi pendidik yang lebih baik, dan juga kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
Kita ini kan dari hari ke hari akan terus berhadapan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi informasi dan komunikasi itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi keempat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan pendidik dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan anak didik, orang tua dan wali murid ya, dan juga dengan masyarakat. Masyarakat itu bagian yang kelihatannya tidak dekat dengan dunia pendidikan, tetapi eksistensi dan kontribusinya dalam sistem pendidikan itu sangat besar gitu. Nah teman-teman, marilah kita terus belajar mengembangkan diri agar kita menjadi pendidik yang bisa menjalankan tugas kita sebagai pendidik yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan juga dinasihatkan oleh para ulama. Tantangan menjadi pendidik itu dari hari ke hari bukan semakin sederhana, tetapi semakin kompleks ya. Anak didik kita hidup dalam ruang yang semakin besar dengan dinamika sosial yang semakin kencang juga gitu. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.